Inilah Benteng Fort Rotterdam, salah satu dari 14 benteng pendamping kerajaan Goa yang diserahkan kepada company. Sesuai dengan perjanjian Bongaya pasal 11 terhadap kekalahan kerajaan Goa saat itu. Benteng Fort Rotterdam merupakan saksi bisu rangkaian momen bersejarah di kota ini, mulai dari kejayaan kerajaan Goa di abad ke-16, masa kolonialisasi Belanda, hingga terbentuknya kota Makassar. Di Makassar juga ada satu benteng yang mungkin juga banyak orang mengenal itu. Kalau di Makassar ada benteng Fort Rotterdam dan juga benteng Sombauppu. Lalu apa sebenarnya hubungan antara benteng Fort Rotterdam dengan benteng Sombauppu, Pak? Ya, kalau benteng Sombauppu itu adalah pusat pemerintahan kerajaan Goa di situ. Pusat pelabuhan dan pelayaran di mana terjadi transaksi perdagangan dari luar ke dalam, begitu juga tempat transitnya bangsa-bangsa Arab gitu. Namun kalau kita melihat bahwa karena ini adalah pusat pemerintahan kerajaan Goa, maka wilayah teritori ini harus diproteksi gitu, harus dilindungi. Ada lapis pertahanan yang harus mengisi itu, maka lahirlah anak-anak benteng. Jadi kalau di Makassar itu ada sekitar 14 anak-anak benteng. Pembangunan benteng ini memang untuk mengantisipasi dan mengawasi kedatangan bangsa-bangsa asing dari laut gitu, karena kedatangannya selalu dari situ. Jadi makanya benteng itu selalu menghadap ke laut semua. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat lagi, memang benteng ini tidak seperti ini dulu, sangat sederhana. Kemegahannya jauh lebih besar di Sombauppu gitu. Awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat. Namun, pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars yang ada di daerah Maros. Di abad ke-16 itu masih menggunakan bahan yang sederhana, bentuk yang sederhana. Jadi mulai dari Raja Goa yang ke-9 sampai Raja Goa 16 Sultan Hasanuddin itu benteng ini terus diperbaharui, terus diperkuat ya. Ada inovasi, ada kualitas yang mesti harus ditumbuhkan di sini, ketahanannya ya, dindingnya. Jadi saya pikir ini dari Raja Goa 9 sampai 16 itu adalah upaya untuk memperkuat benteng pertahanan yang ada di Tanah Makassar. Nama Jumpandang mulai dikenal pada saat benteng ini dibangun oleh Raja Goa ke-10, Tuni Palangga, pada tahun 1545. Bermula pada sekitar benteng ini, membujur suatu tanjung yang ditumbuhi rumpun-rumpun pandan, yang oleh orang Makassar menyebutnya Pandang. Di masa Portugis itu kan di abad ke-16, khususnya pemerintahan Tuma Persikalona. Raja Goa yang ke-9 sudah melihat bahwa ada potensi kita ini dijajah karena kita ini negara kaya. Kecerdasan dari Raja Goa yang ke-9 adalah untuk membangun benteng. Harus ada proteksi dari bangsa-bangsa asing untuk masuk ke wilayah Makassar gitu. Makanya dibangunlah benteng ini, khususnya kalau di benteng Ujung Pandang ini pada tahun 1545, khususnya di abad ke-16 pertengahan. Kekalahan Perang Makassar tahun 1666 sampai 1667 itu diakibatkan dengan bala bantuan kolonial dari Batavia yang terus berdatangan, ditambah dengan sekutu-sekutu VOC. Jadi pada kondisi seperti itu, benteng Sombauppu dibombardir dan seterusnya, logistik sudah menipis dan seterusnya, akhirnya terjadi kekalahan perang Makassar. Dan tapi tidak takluk ya, kalah tapi tidak takluk. Akhirnya itulah yang cikal bakal ditandatangani Perjanjian Bongaya atau Bongaya Spedrak tahun tanggal 18 November ya 1667. Cantik itu nggak selalu rambutnya panjang dan lurus dan kurus. Enggak. Bagaimana
kita mesti mencintai diri kita atas pemberian Tuhan. Kalau bagi waktu sih yang penting planning aja nih. Misalnya udah tahu jadwalnya besok mau ngapain, hari ini misalnya ada kosong, ya udah pas yang kosong diisi aja. Iya. Simpel itu ya aja ya. Jangan dibantu. Kalau orang-orang ini bangun tidur aja udah jadi konten loh. Iya benar. Kendati dibangun berabad-abad lalu, benteng ini terlihat masih kokoh. Kita masih bisa melihat kemegahan bangunan-bangunan tua yang masih terjaga dan terawat dengan baik. Benteng Rotterdam mempunyai 5 bastion. Letak dan nama kelima bastion tersebut adalah Bastion Bonnet. Terletak di sebelah barat, tepatnya di bagian tengah benteng. Bastion Bacan terletak di sudut barat daya. Bastion Buton terletak di sudut barat laut. Bastion Mandarasya terletak di sudut timur laut. Dan Bastion Amboina terletak di sudut tenggara. Kalau kita misalnya lihat peninggalan-peninggalan benteng, itu mirip-mirip semua. Benteng-bentengnya selalu ada model bastion di sudut benteng itu menyerupai mata panah itu ya. Itu mirip persis dengan benteng Rotterdam. Tapi bentuknya sama dengan di Belanda. Kalau kita pergi di Belanda, ya itu banyak sekali peninggalan benteng mirip seperti ini. Jadi bastionnya ada 7, ada 9 gitu ya. Jadi kalau kita di sini kan modelnya ada 5 bastion, tapi menyerupai Panyua. Benteng Fort Rotterdam ini sangat terkenal dengan nama Panyua, yang berarti penyu. Benteng ini dinamakan Panyua karena berbentuk seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya, sangat jelas filosofi kerajaan Goa bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Itu menandakan bahwa karakteristik Makassar, masyarakat Makassar ini punya ketahanan yang cukup kokoh, punya pondasi yang kuat gitu, punya perlindungan yang cukup protektif gitu, cukup keras tapi punya kelembutan, punya jiwa batin yang sangat halus gitu. Jadi itulah yang menandakan bahwa penyu menjadi satu tipologis yang sangat merepresentasi karakteristik masyarakat Makassar. Benteng Panyua inilah yang menjadi titik awal pertumbuhan kota ujung pandang atau Makassar. Sebagai implikasi perjanjian Bongaya atas kekalahan Raja Goa oleh VOC, pemerintah kolonial mulai melakukan pembangunan di sekitar benteng dengan mendirikan berbagai jenis gedung-gedung untuk menunjang berjalannya pemerintahan dan sekaligus juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam mengatur masyarakat yang berdiam di sekitar benteng tersebut. Perjanjian Bongaya pada saat itu mengharuskan benteng Rotterdam jatuh di tangan Cornelis Jansen Spelman. Pada saat itu pula bentuk pusat pemerintahan, bentuk pusat perniagaan, transaksi dari luar ke dalam itu berpusat di benteng Rotterdam. Benteng ini ramai gitu. Pada saat itu pula Cornelis Jansen Spelman mendeklarasikan bahwa ujung pandang kota ini menjadi kota Mandia gitu, pusat di mana segala perkembangan kota itu dipikirkan dan dirumuskan di sini. Kota ujung pandang ini dulu kan masih Makassar, jadi kita harus membedakan antara Makassar sebagai suku dan Makassar sebagai kota gitu. Karena ini adalah benteng yang sangat representatif dari tinjauan tipologis khususnya dalam bentuk penyu yang mewakili karakter Makassar, mestinya harus kembali menjadi benteng Panyua, bukan benteng Rotterdam. Karena ini memang awalnya dibangun di awal abad ke-16. Jadi saya pikir inilah cikal bakal kota ujung pandang atau kota Makassar yang di dalamnya saat ini memiliki multi etnik,
di mana pesat roda ekonomi juga tumbuh di sini, membuat Makassar sebagai kota yang mutakhir, mampu melihat sejarahnya, lalu membaca sejarah itu secara ontologis agar bisa konkret dan difungsikan untuk menjawab masa depannya. Mianne benteng panyo atau benteng ujung pandang Yana alea Balanda Baturi kerajaan Goaida. Jelaslah kini bahwa asal mula kota Makassar tidak terlepas dari sejarah keberadaan benteng Fort Rotterdam yang dahulu bernama Benteng Ujung Pandang. Oleh orang Makassar menyebutnya Benteng Panyua. Oleh karenanya disebutlah bahwa Panyua cikal bakal adanya kota Makassar. Halo, aku Modi, Sobat Digital.